Ya pemirsa, tentu kita hadirkan beberapa aktivitas dari sejumlah pasangan calon, terutama udah memasuki masa kampanye ya. Kita coba akan tilik terlebih dahulu bagaimana aktivitas berkampanye dan juga aktivitas lainnya dari pasangan Prabowo dan juga Gibran berikut ini. Ya, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto masih beraktivitas sebagai Menteri Pertahanan di Istana Kepresidenan Jakarta. Sementara sang cawapres Gibran Raka Buming Raka mengikuti ikrar netralitas ASN di upacara HUT ke-52 Korpri di Solo, Jawa Tengah. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto tetap beraktivitas sebagai Menteri Pertahanan. Di masa kampanye, Prabowo nampak hadir dalam agenda di Istana Negara Jakarta. Prabowo disebut baru akan melakukan kampanye pada pekan depan. Kedua kampanye Bang. Saya akan pakai baju ini, saya tidak menjawab pertanyaan politik ya. Pun. Oke, itu tadi aktivitas dari calon presiden nomor urut 2 dan juga calon wakil presiden nomor urut 2 juga Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Kita ke aktivitas dari cawapres lainnya. Kita ke aktivitas dari cawapres dan juga cawapres nomor urut 1. Ini Anies Baswedan. Ya, nampaknya Anies Baswedan berdialog dengan sejumlah petani sayur dan melakukan panen sayur kol di Pegalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada hari kedua kampanye pemilihan presiden. Anies akan memprioritaskan mereformasi tata niaga pangan jika menjadi presiden nanti. Anies memanen sayur kol dan juga nampak berdialog pemirsa bersama dengan para petani yang mengeluhkan mahalnya dan langkanya pupuk. Para petani juga menyampaikan keinginannya untuk menggunakan lahan milik negara yang kosong serta berkeluh kesah atas sulitnya mendapatkan kredit untuk para petani. Menurut Anies, Capres nomor urut 1 ini, keluhan para petani akan menjadi agenda perubahan bersama dengan cawapresnya jika terpilih nanti. Kehadiran Anies didampingi dengan sejumlah politisi Nasdem dan PKS ini mendapat sambutan dari sejumlah petani sayuran. Selain berkunjung, Anies juga nampak berkunjung ke para petani dan peternak di Pengalengan. Anies akan bertemu dengan relawan di Kota Bandung, Jawa Barat. Prioritas kita adalah reformasi tata niaga pangan. Karena produksi pangan kita sesungguhnya baik, tetapi tata niaganya harus dikoreksi supaya petani mendapatkan harga jual yang lebih baik, bagi konsumen yang menggunakan hasil-hasil pertanian harganya juga bisa lebih murah. Jadi itu yang akan kita kerjakan sama-sama. Itu sebabnya di hari kedua ini kami sengaja datang ke Pengalengan, bertemu dengan para petani. Kami menyampaikan pesan bahwa persoalan pangan adalah persoalan prioritas utama kami. Ya, sementara itu calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD di masa kampanye dan kemarin ini menjalankan aktivitasnya sebagai Menko Polhukam. Mahfud memberikan pidato kebangsaan di hadapan ratusan mahasiswa. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memberikan pidato menghadiri seminar kebangsaan di Universitas Budi Dharma di Karawaci, Tangerang, Banten. Mahfud MD menyatakan kedatangannya ke kampus tersebut adalah untuk berkapasitas sebagai pembicara di depan mahasiswa sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam. Kedatangan ke kampus ini pun bukan untuk meminta dukungan mahasiswa, melainkan memberikan pemahaman kepada sivitas kampus untuk menggunakan hak pilihnya dengan baik pada pemilu 2024. Itu teruslah berkhidmat kepada kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Saudara sekalian, saya sekarang akan bicara akan kampanye politik, tapi bukan politik
tentang saudara harus milih siapa. Saya akan bicara politik sebagai ketentuan konstitusi, yaitu pemilihan umum. Jadi aturannya itu di kampus, di pesantren, di masjid tidak boleh kampanye politik. Yang benar itu tidak boleh kampanye politik elektoral. Kalau mengajari rakyat bernegara dengan baik, itu wajib diajarkan di kampus. Ya, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum atau KPU ini telah menetapkan jadwal debat calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Ya, tapi dalam menentukan metode dan juga topik apa yang kemudian akan diangkat, ini KPU juga telah berdiskusi dengan sejumlah pihak, diantaranya kementerian lembaga, organisasi non-pemerintahan, media, bahkan hingga para pakar. Hari ini KPU menggelar beberapa pertemuan. Pagi ini kami menggelar pertemuan dengan sejumlah kementerian, lembaga, dan juga teman-teman NGO, media, dan ahli untuk membahas dua hal ya. Yang pertama soal metode debat kampanye untuk Capres dan Cawapres yang dianggap efektif itu bagaimana rumusannya. Kemudian yang kedua membahas tentang detail dari topik-topik yang jadi bahan perdebatan atau debat Capres. Sesungguhnya di Undang-Undang Pemilu kan sudah ada topik-topik yang dibahas dalam debat Capres. Hanya saja nanti detailnya seperti apa dan kemudian situasi global, situasi regional, lalu dampaknya terhadap konteks domestik di Indonesia dalam jangka waktu 5 tahun masa jabatan presiden, wakil presiden, kondisi keuangan, kondisi ekonomi kita seperti apa yang saya kira itu penting untuk didiskusikan supaya apa yang didiskusikan itu faktual, sesuai dengan fakta dan kemudian sesuai dengan kondisi yang dihadapi supaya ketika menyusun program, visi, misi kontekstual, kira-kira itu.